Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan pada malam ini serta doa syafaat. Harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, penuh damai, sejahtera dan sukacita, serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasal 1 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita mengawali renungan ini dengan minta hikmat kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, mohon kiranya Engkau membimbing kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami, serta Tuhan mampukan kami untuk melakukan dan mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sahabat kabar baik yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini adalah pentingnya membangun rumah rohani. Pentingnya membangun rumah rohani. Nabi Hagai dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan, supaya membangun kembali, memperhatikan kembali rumah Tuhan, sebab mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan bahkan berkata belum saatnya membangun rumah Tuhan. Ayat yang kedua. Oleh sebab itu ayat yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai untuk menegur bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-5b dan ayat sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu diulang 2 kali di ayat yang ke-5b dan yang ke-7. Merupakan teguran yang keras dari Tuhan melalui Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk lebih memperhatikan pembangunan rumah Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan. Saudaraku, apa maknanya untuk kehidupan kerohanian kita sebagai anak Tuhan? Secara rohani, pembangunan rumah Tuhan adalah membangun rumah rohani kita, membangun kehidupan rohani kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh memperhatikan rumah rohani kita? Sudahkah kita setiap harinya membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, memperhatikan kehidupan rohani kita? Apakah rohani kita mulai kering dan kita tidak peduli sebab kita begitu sibuk dengan kenyamanan, kemapanan, dan pekerjaan kita sehari-hari? 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, demikian, tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kalian? Saudaraku, Israel ditegur oleh Hagai karena mereka sudah merasa nyaman, mapan, makmur, sukses, dan mereka melupakan rumah Tuhan. Mereka tinggal di rumahnya yang sudah mapan, tetapi membiarkan rumah Tuhan tetap dalam reruntuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaan kehidupan rohanimu, perhatikanlah juga keadaan rumah rohanimu sebagai persekutuan bersama dalam tubuh Kristus, supaya kita tidak hanya sebagai orang upahan, begitu dapat upah sudah cukup nyaman, lalu lupa dengan Sang Pencipta kita, maka lama-kelamaan upah itu bak disimpan di dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadilah anak Tuhan yang memperhatikan pentingnya pembangunan rumah rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Seringkali demikianlah ya Tuhan yang dialami oleh kami anak-anak-Mu. Kami melupakan akan Engkau. Kami membiarkan kering kehidupan rohani kami. Kami tidak pedulikan akan kepentingan rumah rohani kami, sebab kami sibuk dengan urusan-urusan kami pribadi. Dan sebab itu firman-Mu pada hari ini kiranya tidak hanya menegur orang Israel, bangsa pilihan-Mu, tetapi juga menegur kami pribadi lepas pribadi, untuk boleh lebih memperhatikan, untuk boleh lebih peduli akan kehidupan rumah rohani kami, sebab Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat sampai ke desa-desa, para TNI Polri yang menjaga keamanan kota, profesional yang bekerja di bidang mereka masing-masing, para pembangun IKN yang terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunannya. Kami terus mendukung di dalam doa Tuhan untuk kemakmuran negeri ini. Semua yang berkarya diberkati, dilindungi oleh Tuhan, sehingga negeri ini diberkati dengan sandang pangan dan papan yang berkecukupan, bahkan boleh berbagi dengan negara-negara yang ada di dunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Mohon jamahan-Mu ya Tuhan, mohon pemulihan daripada-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau memperhatikan semua anak-anak Tuhan yang sedang terbaring sakit dan merindukan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Demikian pula Tuhan, pergumulan anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan hidupnya, kesulitan hidupnya, mari Engkau jamah, Engkau lawat mereka di manapun tempatnya mereka pada saat ini. Dan kami Tuhan berdoa untuk istirahat kami malam ini, kiranya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, sampai besok pagi kami boleh bangun di dalam anugerah dan damai dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami naikkan doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami pohonkan berkat untuk umat-Mu ya Tuhan kepada-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi damai sejahtera. Berkat kasih Bapa di surga, cinta kasih Sang Putra, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kami dari saat ini, malam ini, sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal yang Esa, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup rohani saudara. Sampai berjumpa di dalam renungan berikutnya. Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami firman Tuhan. Amin.